Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Teknik Tenaga Listrik akan mempresentasikan tentang transformator. Sebelumnya, kita membahas dari, oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Farhamana Ramadan dengan NPM 210670494. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Akbar Aurelio NPM 21067033323. Perkenalkan saya Michael Stefanus dengan NPM 21067041105. Perkenalkan, saya Raya Aldrin Vera Laksanasari dengan NPM 21067060092. Perkenalkan nama saya Ausagiri Jatiwibowo dengan NPM 21067 Mungkin boleh di next. Udah di next ini. Di sini uh, kita akan memulai dari subbab 2.11 yaitu three phase transformation using two transformer. Pada open delta atau VV connection ini koneksinya itu transformator itu merubah tiga fase dengan dua transformator tunggal. Nah, kalau pada sistem open delta atau VV connection ini, apabila satu transformator rusak dalam sistem yang terhubung dari tiga transformator fase tunggal di gardu induk itu, maka daya tiga fase itu tidak dapat disuplai sampai transformator yang rusak diganti atau diperbaiki. Untuk menghilangkan kondisi yang tidak diinginkan, transformator fase tunggal umumnya terhubung dalam delta-delta. Mungkin bisa di next. Uh, Kemudian ini pada open delta atau VV connection, ketika satu trafo dihilangkan dari tiga trafo fase tunggal itu, maka koneksinya menjadi koneksi delta atau VV connection. Nah, dalam koneksi delta-delta lengkap, tegangan dari satu fase itu sama dan berlawanan dengan jumlah tegangan dari dua fase lainnya. Oleh karena itu, dalam kondisi tanpa beban, jika satu transformator dilepas, maka dua lainnya akan mempertahankan tegangan tiga saluran yang sama di sisi sekunder. Kemudian dalam kondisi beban, tegangan saluran sekunder akan sedikit tidak seimbang karena hubungan impedansi yang tidak simetris di sebelah kanan itu merupakan gambar yang menunjukkan koneksi delta eh, del apa open delta atau VV connection. Mungkin bisa di next. Selanjutnya pada aplikasi dari open delta atau VV connection ini, pertama eh, rangkaiannya itu bisa digunakan dalam situasi darurat ketika satu transformator dalam rangkaian delta-delta lengkap itu harus dilepas untuk perbaikan dan kontinuitas servis diperlukan. Dan yang kedua itu, setelah kegagalan primer atau sekunder dari satu trafo dari rangkaian delta itu lengkap, maka sistemnya dapat dioperasikan sebagai sirkuit delta terbuka uh, atau VV connection dan dapat memberikan daya tiga fase dengan kapasitas yang berkurang ke beban tiga fase. Ini bisa di next. Dan kedua itu yaitu the open Y open delta connection, di mana koneksi ini sebenarnya mirip dengan open delta kecuali
pada koneksi ini tegangan primernya berasal dari dua fase dan netral. Dan kondisi ini dipakai untuk melayani seperti pelanggan di pedesaan di mana tiga fase itu tidak tersedia sehingga bisa mendapatkan layanan tiga fase sementara sampai adanya pemasangan trafo tiga fase. Dan kerugiannya itu pada sambungan arus balik yang mengalir pada netral itu sangat besar di rangkaian primer. Nah, jadi yang ketiga tuh ada Scotty Connection. Nah, jadi Scotty Connection itu cara untuk mendapatkan dua fase dan perbedaan sudut 90%, 90 derajat dari pasokan daya tiga fase. Nah, jadi jadi zaman dulu tuh jadi kayak sering banget dipakai buat menghubungin sistem daya dua fase dan tiga fase dan transformator Scotty Connection itu kayak dikembangkan buat bisa mencapai tujuan itu. Nah, meskipun sekarang ini eh, daya dua fase terutama digunakan dalam aplikasi kontrol tertentu, jadi kayak Scotty Connection itu masih sering digunakan lah untuk menyediakan daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Next. Nah, jadi Scotty Connection itu terdiri dari dua transformator. Jadi kayak dua transformator fase tunggal yang kayak primer yang diatur pada 86,6% dari tegangan beban penuh. Nah, jadi kedua transformator ini tuh dihubungkan dalam konfigurasi tertentu yang menghasilkan dua output fase dalam pergeseran fase yang diinginkan yaitu 90 derajat. Nah, meskipun koneksi ini memungkinkan mengubah daya dua fase menjadi tiga fase, tapi jumlah generator dua fasenya itu yang dipakai sekarang itu sedikit. Next. Nah, jadi yang keempat tuh ada the three phase T connection. Nah, jadi kan Paul Scott fase menjadi dua fase. Nah, terus kayak dimodif dikit nih, dua transformator yang sama itu juga bisa mengubah daya tiga fase jadi daya tiga fase pada tingkat tegangan yang beda. Nah, nah jadi koneksi ini tuh kayak ditampilkan sesuai gambar ini. Nah, jadi di gambar ini baik gulungan primer maupun gulungan sekunder dari transformator T2 memiliki tap pada titik 86,6% dan tap tersebut dihubungkan pada pusat tap pada gulungan sesuai pada transformator T1. Nah, jadi dalam koneksi ini tuh T1 disebut sebagai transformator utama dan T2 itu sebutannya transformator teaser. Next. Nah, jadi kayak di three phase T connection ini tegangan inputnya itu menghasilkan dua tegangan yang berjarak 90 derajat satu sama lain pada gulungan primer transformator. Nah, jadi tegangan primer ini tuh kayak juga menciptakan tegangan sekunder yang kebetulan kayak memiliki perbedaan fase 90 derajat juga. Namun ya nggak kayak Scotty connection, tegangan sekunder ini digabungkan lagi menjadi output tiga fase. Next. Nah, jadi kayak keuntungannya dari three phase T connection ini dibanding koneksi tiga fase dua transformator yang sebelum-sebelumnya atau yang lain. Jadi kayak netral ini tuh jadi kayak kondisi netral tuh bisa dihubungin ke sisi primer dan sisi sekunder dari bank transformator. Nah, jadi kayak connection ini tuh ya kadang dipakai dalam transformator distribusi tiga fase yang tersendiri karena biayanya lebih rendah dibanding sama bank transformator yang tiga fase penuh. Jadi karena gulungan transformator pelengkap bagian bawah yang nggak dipakai di sisi primer maupun sekunder, jadi kayak bagian itu tuh kayak dihilangkan tanpa mengubah kinerjanya. Jadi ini kayak ya praktek kayak gitu sering pakai lah dalam kayak transformator distribusi. Next. Ya, lanjut ke subbab selanjutnya 2.12 itu transformer ratings and related problems.
Nah, transformer ini memiliki 4 major rating, yaitu yang pertama daya semu, dua tegangan primer dan sekunder, tiga frekuensi, dan terakhir resistansi dan reaktansi seri per unit. Next. Nah, selanjutnya the voltage and frequency rating of a transformer. Peringkat tegangan transformator memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama melindungi berlitan isolasi dari kerusakan karena tegangan berlebih yang diberikan dan fungsi kedua terkait dengan kurva magnetisasi dan arus magnetisasi transformator. Next. Jika tegangan stabil diterapkan pada belitan primer transformator, flux transformator diberikan oleh VT sama dengan minus Vm dibagi omega Np kali cos omega T. Jika tegangan yang diberikan VT dinaikkan sebesar 10%, maka dihasilkan tegangan maksimum flux di inti juga meningkat sebesar 10%. Di atas titik tertentu pada magnetisasi kurva, peningkatan flux sebesar 10% memerlukan peningkatan magnetisasi saat ini jauh lebih besar dari 10%. Jika tegangan meningkat, arus magnetisasi tinggi segera muncul menjadi tidak dapat diterima. Tegangan maksimum yang diberikan diatur oleh arus magnetisasi maksimum yang dapat diterima dalam inti. Nah, di sini perhatikan bahwa tegangan dan frekuensi berhubungan secara timbal balik. Jika flux maksimum harus dijaga konstan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi jika trafo 60 Hz dioperasikan pada frekuensi 50 Hz, tegangan yang diberikan harus juga berkurang 1/6 atau flux puncak di inti akan terlalu tinggi. Pengurangan ini dalam tegangan yang diterapkan dengan frekuensi disebut dengan derating. Demikian pula dengan 50 Hz transformator dapat dioperasikan pada tegangan 20% lebih tinggi pada 60 Hz jika tindakan ini tidak menyebabkan masalah isolasi. Nah, di sini ada lanjut ke subbab berikutnya, ada instrumen transformer. Instrumen transformer merupakan perangkat listrik yang digunakan untuk mengukur dan melindungi perangkat listrik. Instrumen transformer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Current transformer atau trafo arus, merupakan trafo yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang melewati kumparan. Pada trafo jenis ini dapat menurunkan arus yang semula tidak aman menuju arus yang aman dan dapat diukur. Trafo ini terdapat kumparan sekunder yang mengelilingi cincin berbahan ferromagnetik dan kumparan primer berada menjalar ke tengah cincin. Biasanya trafo ini memiliki rasio 600:5, 800:5, ataupun 1000:5. Trafo jenis ini harus tetap dalam kondisi short circuit karena tegangan tinggi bisa saja muncul di terminal sekunder yang terbuka. Ini yang sebelah kanan merupakan contoh dari trafo arus, yang sebelah kiri merupakan contoh dari potensial transformer. Potensial transformer merupakan trafo yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Trafo ini berfungsi untuk mengubah nilai tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah sehingga dapat digunakan oleh warga sipil. Pada trafo jenis ini, voltase yang ada pada kumparan primer memiliki tegangan yang lebih besar dari tegangan yang ada di bagian kumparan sekunder. Ini ada soal kecil-kecilan. Soalnya jika sebuah trafo memiliki tegangan sebesar 400 volt dan arus sebesar 25 ampere, berapa efisiensi trafo jika diketahui daya output dari trafo itu sebesar 8000 watt? Ini maksudnya tegangan sebesar 400 volt dan arus sebesar 25 ampere terjadi pada bagian primer, artinya merupakan daya input. Ini rumusnya terbalik ya, harusnya kan daya output dibagi daya input dikali 100%. Jadi harusnya itu 8.000 dibagi 10.000 dikali 100% itu menghasilkan 80%. Ya, sekian kalau presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.